Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja sehubungan ini sudah jam 16:11. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertemu di Jimit, tentunya di PKG PJOK. Namun di sini memang ada selain guru PJOK ya ada guru TK ya. Baik, baik, terima kasih Ibu Femi mungkin dari TK. Iya betul Pak, saya dari TK. Baik, terima kasih Bu Femi. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan pada sore hari ini, kita awali kegiatan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelumnya yang lagi tutup kamera bisa di on cam-kan dulu kameranya. Ya baik Bapak Ibu, izin share screen saya terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak share screen-nya? Sudah Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu bisa menyempatkan diri untuk semangat dalam belajar. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama kita terkait dengan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Mungkin nanti kita akan bahas terkait dengan orientasi itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu juga tadi sudah mengikuti itu ya Bapak Ibu pembukaan. Mungkin ya Bapak Ibu sudah mengikuti pembukaan dan Bapak Ibu memang saya mohon izin saya di sini bukan apa ya istilahnya untuk menggurui Bapak Ibu, tapi sekarang kita sharing terkait dengan program PKG PJOK ini. Meskipun di sini ada Ibu Pemi ya yang notabene bukan guru PJOK, tapi beliau itu mengampu di TK. Baik Bapak Ibu, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang memang ya Bapak Ibu ketika dulu program PKG PJOK ini harus melewati beberapa seleksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terjaring di PKG PJOK Desiminasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya dengan baik dalam pembelajaran kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjut, perkenalkan nama saya Anjar Muhammad Iqbal. Saya bekerja di SDN 222 Bogor. Dan saya juga mengampu mata pelajaran PJOK. Alhamdulillah, saya dulu terjaring di PKG PJOK angkatan yang pertama. Nah, baik Bapak Ibu, setelah saya memperkenalkan diri, mungkin Bapak Ibu di sini bisa menyiapkan alat tulis ataupun bisa menyiapkan benda, kitab perkenalan diri dulu. Bapak Ibu silahkan dibaca secara seksama. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Kalaupun ada misalkan boleh Bapak Ibu tunjukkan nanti. Ya, Bapak Ibu. Boleh kalau tidak ada bendanya, boleh langsung tulis di kolom chat. Ataupun Bapak Ibu mau ngambil bendanya. Silakan, kita akan perkenalan diri dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Boleh, silakan Bapak Ibu nulis dulu di kolom chat. Kalaupun ada bendanya, boleh dibawa bendanya.
Sudah Bapak Ibu? Silakan untuk menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon izin, saya mau mengambil casan dulu. Baik Bapak Ibu, nampaknya ini sudah ada ya di kolom chat. Boleh nanti kita perkenalan sesuai dengan urutan yang ada di kolom chat. Boleh nanti Bapak Ibu sebelum nanti menjelaskan terkait dengan benda apa yang Bapak Ibu tulis atau benda apa yang Bapak Ibu bawa. Silakan nanti Bapak Ibu menyebutkan nama, kemudian asal sekolah dari mana. Dimulai dari Pak Imam. Pak Imam silahkan. Suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar, Pak. Oh baik. Nampaknya Pak Imam terkendala dengan jaringan, tidak apa-apa. Tapi di sini Pak Imam sudah menuliskan namanya Pak Imam Nurjaman. Benda yang dibawa peluit. Beliau sebagai guru olahraga, selain sebagai guru olahraga, beliau juga sebagai pelatih sepak bola. Menggambarkan sekali ya ini guru PJOK-nya. Silahkan yang kedua Ibu Pemi. Ya, halo Pak, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Femi Ambarwini. Saya dari TK Tunas Unggul, Bandung. Saya satu sekolah sama Bu Sena. Mungkin Bu Sena juga ada di grup ini, Pak. Tapi Bu Sena di SD, saya di TK. Oh gitu. Iya. Saya memilih bendanya bola karena bola itu bisa fleksibel ya Pak ya. Saya itu selain guru TK juga di perpustakaan juga. Kadang-kadang di kegiatan perpustakaan saya pakai bola juga buat games. Ketika jadi guru TK juga saya pakai bola buat games. Mungkin nanti ketika praktek PJOK juga pastinya saya akan pakai bola buat games. Jadi saya pilih bola untuk Baik. merepresentasikan dari bendanya gitu Pak. Kalau Ibu itu basicnya memang jurusannya PG PAUD atau ada itu Pak, Bu, penjelasannya? Enggak ada sih Pak, memang, awalnya sih bahasa Inggris ya Pak, tapi Oh. karena sudah terjerumus ke dunia pendidikan anak usia dini, jadi saya, melinearkan di PG PAUD, tapi karena saya guru penggerak, saya terpanggil di kegiatan Desember Oh, PJOK ini gitu. baik Ibu. Ya. Mantap, luar biasa Ibu, semangat sekali belajar. Baik Ibu Pemi, terima kasih. Sama-sama Pak.
Kemudian dilanjut dengan Pak Deki. Silakan Pak Deki. Halo Pak Deki. Oh Pak Deki nampaknya belum ini. Ada terkendala. Dilanjut dengan Pak Riki. Silakan. Oh Pak Dek. Oh terkendala Pak. Memang benar. Pak Riki. Pak Riki ada? Halo Pak Riki. Kadangu sadayana. Kadangu alhamdulillah Pak. Silakan Oke, Pak. kenalkan nami Abi Riki di SDN 227 Margahayu Utara, Kang. Kenapa saya memilih Batu? Karena saya lebih senang diam sambil mengamati gitu aja. Oh gitu. Ada lagi alasannya Pak? Udah cukup. Oh baik, baik, baik. Terima kasih Bapak. Dikira batu itu Pak untuk melempar anak-anak Pak. Oke, dilanjut ya. Dilanjut ke Tegar, Bapak Tegar. Silakan Bapak Tegar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar. Saya asal dari SD Salman Al Farisi Bandung. Kemudian, mengapa saya memilih benda ya, Vespa? Karena memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Waduh. Sama seperti guru olahraga di setiap sekolah itu punya daya tarik sendiri untuk anak-anak, sering dicari sama anak-anak dan disayangi oleh anak-anak begitu. Terima kasih. Mantap, mantap. Baik Bapak, terima kasih. Ini kayaknya Pak Tegar itu pencinta barang-barang unik. Lanjut lagi ke Pak Randy. Silakan Pak Randy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Randy Chandra Hardian dari Sekolah SD BPI Bandung. Di sini kenapa saya menuliskan layangan? Karena layangan itu walaupun sudah putus tetap dikejar-kejar, Pak. Oh gitu. Ibaratnya di sekolah itu banyak sekali guru, tapi memang sebagian besar anak-anak itu cenderung lebih suka kepada guru olahraga yang dikejar-kejar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Randy. Dilanjut ke Pak Doni. Ini ada Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ya, nama saya Doni Prima Komara dari SDN 158 Babakan Sari Babakan Surabaya. Saya memilih televisi karena memang televisi itu menjadi apa ya, banyak dilihat, terus banyak juga isinya gitu, seperti pengetahuan dan lain ya kayak guru seperti itu aja. Gitu. Sama seperti halnya sekarang ya Pak Doni ya. Pak Doni. Iya. Oke. Halo Bu Sena. Oh iya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Terdengar Ibu. Oh iya. Punten Pak, dari tadi gabung tapi kan di kendaraan jadi baru menyimak. Iya. Iya nggak apa-apa. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sena Seftia Fajar dari SD Tunas Unggul, Pak. Dan saya memilih bola kenapa? Karena saya sendiri senang main pingpong kan, Pak. Oh gitu. Jadi bola pingpong dan di sekolah juga anak-anak itu sebenarnya materinya sudah dipeta-petakan gitu ya Pak, hari ini apa-apa, tapi tetap mereka tuh, "Miss kapan sih main bolanya main bolanya?" Nah jadi ya, berharap disenangi anak-anak selalu, jadinya, pilih bola begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, Tadi terima kasih Bapak. mungkin atas perkenalannya. Tadi Pak Imam terkendala, baik tidak apa-apa Pak Imam. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini untuk di PKG PJOK ini, istilah Bapak Ibu mungkin kita akan ganti nanti.
karena ini memang dari sana, dari nasionalnya gitu Bapak Ibu, tidak memanggil Bapak Ibu, tapi nanti kita panggilnya kakak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita panggilnya kakak aja, karena memang ini pembelajarannya orang dewasa gitu ya Bapak Ibu. Karena mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang usianya lebih dari saya gitu ya. Gak apa-apa, kita semua biar lebih dekat panggilnya kakak. Jadi tidak ada istilah panggil Bapak Ibu ya untuk kedepannya. Siap Kak? Siap, insya Allah. Siap. Baik. Terima kasih Kak Sena. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah perkenalan. Meskipun tadi sudah perkenalan, tentunya belum terngiang-ngiang ya. Mana Pak Imam? Mana Kak Imam? Mana Kak Sena? Ya, mungkin nanti seiring berjalannya waktu, kita akan mungkin lagi akrab, lebih kenal dengan kakak-kakak sekalian. Baik, kita lanjut. Kakak-kakak sekalian, ini agenda hari ini 90 menit. Mungkin tadi kita mulai dari jam 4:10. Kita akan berakhir di jam 17, berarti lewat berapa ya? 17:40 ya, Bapak Ibu ya? Kakak-kakak ya? Siap kakak-kakak 90 menit ke depan? Apakah bisa diperpendek? Ya, mohon maaf Kak, karena memang tadi saya terkendala di laptopnya. Mungkin kita hari ini sesuai dengan jadwal dulu. Mungkin nanti pas di akhir, untuk pertemuan tatap maya selanjutnya kita bisa diskusikan ya, kakak-kakak ya. Gak apa-apa kakak-kakak, sampai 17:40 berarti ya. Baik, kakak-kakak, ini ada kita sekarang itu ada membahas 2 modul. Yang pertama itu orientasi program PKG PJOK, dan yang kedua modul 1.1 ya, terkait dengan nanti refleksi. Kakak-kakak akan mengenal kembali itu apa itu refleksi. Nah, kakak-kakak sekalian, tujuan kali ini satu, untuk mengenal fasilitator dan peserta. Mungkin kakak-kakak memang di sini saya juga asing, belum kenal sama kakak-kakak. Mungkin alhamdulillah tadi sudah perkenalan. Kita bisa saling saling berkenalan, kemudian saling menatap wajah-wajahnya, agar nanti ketika kakak-kakak bertemu di luar selain tatap maya, tatap muka, boleh disapa. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan tujuan yang ketiga yaitu nanti peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program PKG PJOK. Dan yang keempat, nanti peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung terkait dengan pelaksanaan program. Mungkin kakak-kakak ya, untuk tujuan yang kedua, tadi saya bilang di sini kita sharing saja terkait dengan arah paradigma PJOK yang berpusat pada murid. Nanti silakan kakak-kakak untuk mengemukakan pendapatnya, opininya. Kemudian tujuan yang ketiga, ini kita akan terkait dengan menganalisis atau menjelaskan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak, yang nantinya kakak-kakak akan mengikuti program ini selama kurang lebih 2,5 bulan. Dan nanti ada tatap mukanya selama kurang lebih 7 hari. Nah, kakak-kakak, untuk tujuan yang ketiga, nanti mohon maaf ini saya salah. Baik kakak-kakak, untuk tujuan yang ketiga, nanti mungkin harapannya kakak-kakak akan menuliskan di link Figma yang nanti akan kakak-kakak tuliskan harapan ke depan atau kekhawatiran kakak-kakak ketika mengikuti program PKG PJOK ini. Kakak-kakak itu di chat udah ada linknya belum? Ada, Kak. Sudah ada. Oke, baik. Baik, itu buat nanti diisi kakak-kakak ketika akan mengisi harapan dan kekhawatiran. Nah, kakak-kakak,
Di sini menurut kakak-kakak apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak ada yang bisa berpendapat. Terutama ini nih bagi yang apa ya, KPMI dari TK. Kenapa tergerak mengikuti PKG PJOK? Silahkan kakak-kakak ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya. Kenapa tujuan dari adanya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan Kak untuk mengungkapkan pendapatnya. Boleh atuh Kakak? Boleh, boleh. KPMI, silahkan KPMI. Ya, Mantap. halo Kak Sena. Untuk saya pribadi Kak, sebagai, pendidik anak usia dini, kalau, PJOK itu kan kaitannya dengan, pengembangan aspek fisik motorik, Ya. dan aspek fisik motorik itu adalah fondasi belajar dari aspek-aspek yang lainnya. Jadi ketika aspek fisik motoriknya sudah matang, maka aspek yang lainnya pun akan mengikuti, perkembangannya akan lebih pesat lagi atau akan terbantu dengan perkembangan aspek fisik motoriknya, begitu. Jadi saya tertarik sekali untuk mempelajari, dan ikut, dengan program ini untuk bisa diimplementasikan, nanti kepada peserta didik, bagaimana untuk perkembangan, aspek fisik motoriknya supaya menunjang aspek, aspek perkembangan anak usia dini yang lainnya gitu, Kak. Baik, baik. Terima kasih Ibu Femi. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Femi. Ih, keren. Oh, saya salah. Kakak Femi. Iya. Maaf ya. Mungkin kakak-kakak ada lagi yang ingin berpendapat bahwa tadi sesuai dengan yang disebutkan Kakak Femi bahwa kenapa apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah? Tadi KPMI menyebutkan untuk mengembangkan aspek fisik motorik. Memang ini mungkin nantinya bisa berkesinambungan ya, ketika kita mempelajari atau kita memberikan materi kepada anak-anak bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Apalagi KPMI ini di TK ya, mengajarnya ya. Tentunya sangat berbeda dengan di SD. Silakan kakak-kakak ada lagi. Kak Sena kayaknya lagi berpikir nih. Silakan Kak Sena. Iya. Aduh, ditembak. Terima kasih Kakak, ya nggak jauh beda sama Bu Femi. Jadi intinya kalau kesehatan, kenapa sih PJOK itu harus ada, yaitu ya untuk mengembangkan kebugaran jasmani anak-anak gitu ya. Diharapkan dengan bugar itu anak-anak bisa gampang menyerap, ilmu pendidikan yang lain begitu, Pak. Kalau misalkan anak kita sakit, tidak bugar, gimana mereka bisa, bisa maksimal gitu menerima, pelajaran yang diberikan oleh guru-guru yang lain seperti itu. Oke, baik, baik. Berarti kebugaran jasmani anak-anak itu sangat penting ya, Kak Sena ya, Betul, di sekolah. betul Bapak, khawatirnya kan kalau misalkan tidak bugar, anak-anak tidak sehat, mereka akan jarang masuk ke sekolah begitu ya, banyak pelajaran yang terlewat begitu. Jadi Oke. sama pentingnya dengan pelajaran yang lain gitu. Eh, Dasar kalau tadi kata Kakak Femi gitu, Kakak. baik, baik. Terima kasih, Kak Sena. Ada lagi mungkin kakak-kakak satu lagi? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan nih. Ya Pak, izin menambahkan Pak. Iya. Kakak itu Kak siapa ya? Kak Randy, aduh saya Kak belum Randy. ganti nama, lupa. Oke, ini masih host soalnya. Kak Randy Siap. mohon maaf ya, saya belum hafal semua. Siap Kak. Silakan Kak Randy. Untuk secara umum saya setuju dengan Kak Pemi sama Kak Sena. Cuma barangkali sedikit menambahkan untuk kenapa adanya PJOK. Terkadang kalau saya berpikir kita sekolah dari kelas 1 sampai SMA duduk aja terus di kelas. Bayangkan kalau di dunia ini nggak ada PJOK gitu Pak. Anak-anak nggak ter-ice breaking ke lapangan. Maka dari situ saya beranggapan kayaknya PJOK itu pelajaran ice breaking full gitu. Sehingga anak-anak tuh belum dikasih ice breaking udah seneng, oh olahraga ke lapang. Itu yang saya alami di sekolah gitu Pak. Sehingga ya selain anak-anak
bisa sehat, juga bisa mengembangkan mental, sosial, emosional secara keseluruhannya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Kakak. baik. Baik, terima kasih Kak Randy. Luar biasa sekali ini ya opini atau pendapat dari Kak Sena, Kak Pemi, kemudian Kak Randy, bahwa Kak Sena dan Kak Pemi tadi menyebutkan ketika olahraga itu apalagi di TK untuk mengembangkan fisik motorik. Mungkin ini nantinya kalau dihubungkan dengan pembelajaran di SD itu terkait dengan gerak dasar mungkin ya, nanti gerak dasar baik itu lokomotor, non lokomotor, kemudian manipulatif. Dan memang tadi disebutkan juga oleh Kak Randy dan Kak Sena bahwa PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, di mana di dalamnya terdapat kebugaran jasmani mungkin ya. Memang itu sangat perlu sekali, sangat penting sekali untuk diterapkan di anak-anak. Dan tadi Kak Sena bahwa Kak Randy bahwa pembelajaran PJOK itu pelajaran ice breaking ya. Memang ketika pelajaran PJOK itu kayaknya pelajaran yang paling ditunggu kayaknya oleh siswa. Benar apa benar? Kakak-kakak sekalian. Ketika Benar. ketika pembelajaran PJOK itu sangat ya benar Kak Sena sangat favorit sekali, sangat ditunggu ya, sangat ditunggu oleh siswa. Kadang ketika waktu habis juga siswa itu pengen nambah ya. Nah, dari itu memang tidak apa ya, Kak Randy menyebut pembelajaran PJOK itu pelajaran ice breaking, memang seperti itu. Kayaknya pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang paling menyenangkan. Baik, kakak-kakak sekalian, dari pendapatnya Kak Sena, Kak Pemi, kemudian Kak Randy, ada nggak yang nanti bisa menyimpulkan dari kakak-kakak terkait dengan tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak, ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Atau mau saya tembak nih? Main tembak aja kakak. Oke. Kak Doni, halo Kak Doni. Ya, halo. Oke, silakan Kak Doni. Apa simpulkan gitu yang tadi? Boleh Kak Doni, silakan. Jadi yang tadi saya dengar kan PJOK itu memang bagus untuk motorik anak sebagai penunjang pembelajaran yang lainnya. Selain itu, PJOK juga menjadi pelajaran favorit ya, mungkin karena kan pelajaran yang lain duduk diam di kelas, tapi PJOK anak bisa bergerak bebas. Itu aja mungkin Kak. Baik, terima kasih Kak Doni. Ya. Jadi intinya bahwa kesimpulannya menurut Kak Doni itu bahwa pembelajaran PJOK itu memberikan keleluasaan anak untuk bergerak sehingga tidak bosan ya ketika pelajaran lain hanya duduk di kelas, PJOK di lapangan. Oke, baik, terima kasih Kak Doni. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, ini menurut survei mungkin ya dari tahun 82 sampai dengan tahun 2018 kemarin terkait dengan survei hasil Asian Games selama kurang lebih 40 tahun terakhir. Nah, di sini menyebutkan bahwa data perkembangan selama 40 terakhir prestasi di Indonesia itu menunjukkan signifikan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, apakah betul ya kakak-kakak sekalian selama ini PJOK itu bisa menyumbang prestasi untuk ke olahraga? Silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat. Langsung aja Kak ditulis di kolom chat, apakah betul PJOK itu bisa menyumbangkan prestasi ke olahraga gitu ya, atau bisa menyumbangkan ke olahraga prestasi. Nah, melihat ini grafiknya, tuh grafiknya lumayan ya. Dari tahun 82, 86 sampai sekarang 2018. Oke, Kasena nih sudah ada, bisa jika dilakukan secara konsisten. Silakan kakak-kakak, langsung saja, tidak perlu berpikir dalam-dalam.
Silakan kakak-kakak, jangan takut untuk berpendapat. Silakan kemukakan pendapatnya. Baru Kak Sena nih. Bisa Kak, kenapa Kak Tegar? Bisa, berikan alasannya Kak Tegar. Boleh Kak Tegar berbagi kenapa bisa Kak Tegar? Halo Kak Tegar? Kak Tegar ada? Oke, ini Kak Randy itu udah. Bisa Kak. Terbukti setiap event-event yang diselenggarakan seperti O2SN bahkan Olimpiade di jenjang nasional itu juga salah satu bukti prestasi yang hadir dari olahraga. Baik, terima kasih Kak Randy. Kemudian ini KPMI sangat bisa terbukti dari kompetisi tingkat daerah, nasional maupun internasional. Ada lagi kakak-kakak? Baru berapa nih? 4, 1, 2, 3, 4. Baru 4. Ini ada 8 nih. Silahkan. Nggak usah itu, pikir-pikir panjang. Silahkan langsung aja diketik. Yang teringat di benak kakak-kakak sekalian. Apakah betul PJOK itu menyumbang untuk olahraga prestasi? Bisa. Ini nih dari Kak Doni. Banyak prestasi yang membawa nama sekolah, daerah, dan negara. Oke. Ada lagi kakak-kakak silahkan. Halo Kak Tegar. Saya ingin mendengar nih alasan dari Kak Tegar. Kenapa bisa Kak Tegar? Oke, baik-baik. Tidak apa-apa. Baik, mungkin dari kakak-kakak di sini ada yang bisa berpendapat terkait dengan apa ya? Apakah betul PJOK itu bisa menyumbang untuk prestasi olahraga? Adakah di sini? Oh, Kak Sena baru masuk lagi. Oke, dari chat kakak-kakak sekalian di bawah ini memang betul ya kakak-kakak terkait dengan apa ya? Olahraga prestasi tentunya ini sudah dilakukan oleh pemerintah itu berjenjang dimulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA mungkin ya, terkait dengan dari yang jenjang terbawah, terutama yang familiar itu kegiatan O2SN, bahwa memang kegiatan O2SN ini memang kegiatan yang berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota, tingkat apa ya, tingkat kabupaten, kemudian sampai tingkat nasional. Kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah dari apa ya, hubungan antara mata pelajaran PJOK dengan event-event seperti kegiatan O2SN? Silakan, ada yang bisa berpendapat. Dari ini nih, dari nggak apa-apa lah, dari Karendi. Iya Kak, hubungannya ya. Iya. Hubungannya ada karena seperti O2SN itu kita sebagai guru biasanya tidak random mencari anak untuk diikut sertakan gitu Kak. Jadi memang terkadang harus ada seleksi dulu. Contoh di pembelajaran atletik itu juga bisa dijadikan sarana untuk sebuah penseleksian anak-anak diikutkan ke turnamen itu gitu Kak. Ada lagi Kak? Cukup. Oke, mungkin ada yang bisa berpendapat lagi? Coba di sini ya. Saya ingin mendengar suaranya Kak Farhan. Kak Farhan, halo Kak Farhan. Oh, nampaknya masih terkendala. Ini Kak Sahla Rizkia. Saya pengen mendengar suaranya Kak Sahla Rizkia. Halo. Oke, baik. Mungkin masih terkendala ya. Baik, kakak-kakak sekalian.
apakah betul PJOK itu menyumbang prestasi? Ya, tentunya untuk olahraga prestasi, bahwa dari namanya pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya di sana banyak keterampilan atau gerak-gerak dasar yang dipelajari oleh siswa. Tadi Kak Premi sebutkan bahwa kalau di TK fisik motorik, kemudian kalau di SD mungkin gerak dasar lokomotor, manipulatif. Nah, mungkin itu bisa menunjang ketika anak sudah bagus gerak dasarnya, mungkin kakak-kakak sekalian di sini bisa mengarahkan anak-anak tersebut untuk ke olahraga kecabangan yang mungkin nantinya akan menjadi prestasi olahraga di kemudian hari. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi, bahwa di sini, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Semuanya harus menulis ini. Wajib. Silahkan kakak-kakak untuk menulis di kolom chat. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Silahkan kakak-kakak. Belum ada yang nulis satupun nih. Oh, ini udah nih. Dari Kak Deki. Karena olahraga lebih kan tuh. Oh, itu yang tadi prestasi. Nah, ini KPMI nih. Wah, hebat, KPMI selalu menjadi nomor 1. Bisa dimanfaatkan kegiatan relaksasi, memfasilitasi kebutuhan, input gerak anak usia dini. Kemudian Kasena, pelajaran saya anggap sebagai hiburan, tapi bukan tujuan utamanya. Hiburan adalah konteks PJOK. Oke. Dari Kak Sahla, izin Kak. Oke, baik, nggak apa-apa. Kak Sahla Rizkia. Oke, anak-anak secara tidak langsung sudah terhibur oleh pelajaran olahraga. Karena dengan ciri khasnya yang dilakukan di luar ruangan, anak-anak bebas bergerak. Silahkan, ada lagi kakak-kakak yang ingin menuliskan? Saya ingin mendengar itu apa pendapat dari Kasena. Silahkan Kasena, bisa dipaparkan Kasena. Oh, ya Pak. Mungkin yang kalau kesannya kalau hiburan tuh seperti apa mungkin ya Pak ya. Makanya di sini mungkin hiburan yang dimaksud itu adalah bisa bisa memunculkan perasaan siswa tuh yang senang-senang gitu Pak. Jadi bukan hiburan kan kesannya tuh kayak terkesampingan, nah itu mah hiburan doang gitu. Pada menurut saya sih ya karena menyenangkan gitu, jadi dapat menghibur bukan dalam konteks yang lain gitu. Nah di sini juga apa namanya menjadi aktivitas yang menyenangkan, memiliki beberapa tujuan yang lebih mendalam gitu Pak. Jadi bukan hiburan semata, tapi adalah suatu aktivitas yang menyenangkan dan memiliki tujuan yang lebih dari sekedar menghibur gitu Pak. Kakak gitu. Oke, baik. Maaf. Baik, terima kasih Kak Sena. Memang betul ya, ketika anak-anak sudah senang, anak-anak itu biasanya akan motivasinya akan tinggi mengikuti kegiatan olahraga. Beda halnya ketika pelajaran ini kayaknya tidak menyenangkan, Betul, anak-anak betul. itu belum dimulai sudah apa ya? Sudah malas duluan gitu ya. Memang ketika apa ya? Kegiatan itu menyenangkan, anak-anak, pelajaran olahraga itu langsung termotivasi ya. Baik, terima kasih Kak Sena. Saya Betul. ingin mendengar suaranya Pak Imam. Pak Imam sudah bisa? Halo Pak Imam. Halo. Ya, baik. Suara ada? Ada Kak Imam. Silakan ada. Kak Imam. Ya, betul. Ada. Jadi pada dasarnya pembelajaran PJOK itu adalah
bagaimana cara kita membuat si seluruh siswa itu menyenangkan dengan sebuah konsep-konsep pembelajaran aktivitas fisik yang kita situasikan supaya seluruh siswa itu menganggap bahwa pembelajaran dalam tanda kutip fisik itu bukan sesuatu yang dapat melelahkan mereka, tapi membuat mereka terhibur, menyenangkan terhadap apa yang kita berikan, sehingga tujuan yang menjadi dasar kita itu tercapai seperti itu. Oke. Oke, baik. Berarti dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak. Bukan latihan fisik ini ya, Kak ya? Betul, betul. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kakak-kakak sekalian, saya ingatkan kembali di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kemudian di sini saatnya kita sharing atau berbagi pengalaman dari kakak-kakak sekalian ketika apa ya? Ketika kakak-kakak melakukan pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Jadi silakan kakak-kakak berpendapat sesuai dengan apa yang kakak pikirkan, sesuai dengan pengalaman kakak. Dan untuk yang lainnya mungkin nanti bisa mengambil pelajaran atau maknanya dari pengalaman kakak-kakak sekalian. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Silakan jangan malu-malu, Kak. Jangan malu-malu untuk berpendapat. Itu ya, Kak. Semuanya harus berpendapat. Pokoknya harus interaktif di kelas ini, kelas 21. Siap, Kak? Siap, Kakak. Oke, baik-baik. Terima kasih. Baik, memang ya kakak-kakak sekalian, PJOK memang di sekolah itu selain tujuan yang akan kita capai memang sebagai sarana bagi anak supaya anak senang. Jadi apa ya? Ketika PJOK dianggap sebagai sebuah hiburan ya memang betul hiburan, tapi bukan itu tujuannya tadi kata Kak Sena. Tujuannya bukan itu. Jadi hiburan itu bagaimana kita mengemas pembelajaran-pembelajaran PJOK tentunya melalui aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Baik, lanjut Kak. Nah, kakak-kakak, ini hubungannya tadi nih dengan di awal, di pertanyaan pemantik di awal, dengan apa ya pendapat dari Kak Sena. Nah, sekarang kakak-kakak silahkan tuliskan di kolom chat apakah betul PJOK untuk kebugaran, ya. Sertakan Kak alasannya Kak. Nah, karena memang ketika misalkan ya, terkadang di sekolah pembelajaran PJOK itu sering dikesampingkan ya. Ketika misalkan gurunya apa? Gurunya ada misalkan ada perlu atau ada beres-beres di pelajaran PJOK ya. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini tentunya mengganggu mata pelajaran PJOK. Nah, sekarang silakan kakak tulis di kolom chat, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Jika betul, silakan sertakan alasannya. Jika tidak, silakan sertakan alasannya. Oke, silakan Kak, mulai mengetik refleks saja Kak, apa yang ada di pikiran Kakak ya. Oke, udah ada nih dari Kak Randy, jawab kayak untuk kebugaran, karena setiap pembelajarannya cenderung anak-anak bergerak bahkan berkeringat. Benar, salah satu tujuan utama pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke. Untuk meningkatkan dan menjaga kebugaran fisik siswa, kebugaran jasmani sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari Kasena. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain, silakan. Berarti harus ada berapa ya? 9, 10 pendapat dari kakak-kakak sekalian. Nanti mungkin kita akan sharing berbagi pengalaman. Apakah betul PJOK itu untuk sarana kebugaran? Baru Kasena sama Kak Randy. Boleh kakak-kakak yang lain silahkan.
Silakan kakak-kakak, saya kasih waktu 1 menit lagi. Silakan kakak-kakak untuk berpikir langsung Kak, langsung ditulis. Jangan lama berpikirnya. Silakan Kak, ditulis Kak. Oke, ini ada nih dari Kak Doni, betul dengan PJOK memberikan yang bermanfaat untuk kesehatan. Pembelajaran PJOK salah satu tujuannya untuk meningkatkan anak kelas. Oke, yang lainnya silahkan kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, baik. Rata-rata menjawab betul ya bahwa pembelajaran PJOK itu salah satunya untuk kebugaran. Nah, kakak-kakak, kenapa sih bisa pembelajaran PJOK itu untuk meningkatkan kebugaran? Padahal kan PJOK di sekolah atau di sekolah hanya seminggu 1 kali. Itu pun waktunya juga hanya 3 jam pelajaran, 3 kali 35 menit. Kenapa kok bisa kakak-kakak menjadi salah satu untuk meningkatkan kebugaran? Ada yang bisa berpendapat kakak-kakak? Saya Pak, Kak, coba Oke, Kak. Kak Sena. Baik, Kak Sena. Nah, kenapa sih bisa apa ya? Apa tadi? Membentuk atau meningkatkan kebugaran? Ya, bisa Kak kalau di sekolah saya di Tunas Unggul memang olahraganya mungkin sama ya dengan di sekolah yang lain gitu, dibagi-bagi misalkan hari Senin 3 JP gitu ya Pak ya. Nah, untuk tambahannya kalau di sekolah saya itu memang tiap hari harus melakukan Pak, ditugaskan melalui aplikasi di sekolah kami itu ada namanya Doodle. Jadi kita kasih tugas tiap hari itu misalkan anak grade 1 itu melakukan apa, misalkan mereka lari-lari apa-apa itu semuanya tuh sudah ada Pak dan itu kita cek setiap hari gitu. Makanya kenapa sih bisa meningkatkan kebugaran karena mereka lakukan secara konsisten begitu. Dan Oke. tiap grade-nya itu berbeda-beda Pak untuk kesulitannya. Mungkin kalau untuk grade 1 dan grade 2 itu hampir mirip-mirip karena mereka itu satu fase. Terus grade 3 dan 4 mereka hampir mirip-mirip karena mereka satu fase begitu pun dengan 5, 6 mereka satu fase tapi biasanya mereka lebih kompleks, Pak, lebih susah gitu gerakannya dan lebih banyak. Kalau grade 1 misalkan hanya 10 menit, tapi grade 3, 4 bisa 20 sampai 30 seperti itu. Tapi mereka lakukan secara konsisten. Oke, baik, menarik sekali ya di sekolah Kak Sena, di sekolah Tunas Unggul ya Kak? Iya, betul Kak. Itu aplikasi Doodle itu seperti apa Kak itu Kak? Boleh gitu dijelaskan di sini Bu Femi? Kak Femi? Singkatnya Jadi aja Kak, garis besarnya saja. Garis besarnya memang hanya yang tertentu saja yang bisa memiliki aplikasi tersebut, Pak. Karena itu Oke. berbayar lumayan ya Bu Femi, ratusan juta ya untuk per ininya heeh, begitu. Oke, baik. Ya, Baik hampir ya. sama sih mungkin dengan yang tidak berbayar, tapi kalau yang berbayar itu lebih gampang untuk diaplikasikan seperti itu. Oke, baik Kak. Aduh, ini apa ya? Pengalaman yang luar biasa dari Kak Sena. Jadi Ya. anak-anak sudah terprogram mungkin ya dengan aplikasi tersebut. Jadi Betul. ketika di rumah pun anak-anak bisa melakukan gitu ya. Iya, betul. Kalaupun tidak ada aplikasi juga bisa Pak dengan Kak, dengan ya kita ke anak-anaknya misalkan di meeting pertama tuh kasih, "Ayo pengen lihat nih seminggu ini kalian bisa nggak lari di tempat ini itu." Dengan checklist tidak usah menggunakan aplikasi juga dengan mereka kasih kertas misalkan, "Saya sudah Kak, sudah melakukan itu," juga bisa gitu.
Oke, baik, baik. Terima kasih ya Kak Femi ya, pengalamannya itu luar biasa sekali. Kalaupun olahraga dilakukan setiap hari ya jelas itu akan meningkatkan kebugaran siswa. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang di sekolahnya apa ya, anak-anaknya hanya aktivitasnya di mata pelajaran PJOK saja. Nah, kenapa sih bisa 1 minggu sekali itu bisa meningkatkan kebugaran siswa? Silakan kakak-kakak, yang lain ada yang bisa berpendapat? Kak Doni lagi deh, nggak apa-apa ya Kak Doni ya. Sharing aja Kak Doni. Ya, jadi Oke, baik mungkin kalau silakan. misalkan pembelajaran PJOK di sekolah itu memang 1 minggu sekali, tapi anak-anak dapat belajar dengan esensi di dalamnya seperti misalkan gerak melompat atau berlari. Nah itu anak-anak di luar pembelajaran PJOK di rumah, anak-anak bisa menerapkan gerak-gerak dasar tersebut dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya seperti itu. Oke, baik, baik. Terima kasih Kak Doni. Baik, dari Kak Doni berarti PJOK itu memberikan pengalaman yang bermakna ya. Ketika selesai pembelajaran olahraga, mungkin anak-anak bisa melakukannya di rumah ya, di rumah. Nah, dengan melakukan rutin setiap hari di rumah, mungkin anak-anak jadi terbiasa melakukan aktivitas gerak sehingga nantinya mungkin akan tumbuh atau akan meningkatkan kebugaran jasmani pada diri siswa. Begitu kan Kak Doni? Ya, iya Kak. Oke, terima kasih Kak Doni. Baik kakak-kakak, sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Kakak-kakak ini bisa dibuka nggak semua itunya? Kalau semua kameranya, kalau tidak bisa pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibuka. Kita ice breaking dulu. Misalkan nanti dari saya pertama, nanti berurutan ya. Dari saya pertama, misalkan saya menyebutkan hewan, dari hewan. Kuda. Nah, kata terakhirnya itu A. Nah, saya lempar ke Kapemi. Nah, Kapemi itu harus menyebutkan nama hewan yang awalnya huruf A. Nah, nanti Kapemi silakan lempar lagi ke siapa. Ya, mengerti semua kakak-kakak? Ngerti, Siap? Kak. Siap kakak-kakak? Mengerti. Oke, saya akan mulai duluan ya. Hewannya semut. Kak Sena. Terenggiling. Pringgiling, silakan. Kak Sena lempar. Ya Allah maaf. Kak Farhan. Kak Farhan, halo. Wah, nampaknya Kak Farhan masih di itu, ada gangguan. Lempar ke yang lain aja, Kak Sena. Boleh. Kak Riki. Kak Riki, Pringgiling. Aduh susah. NG. G berarti G, ya. G. Nah, Kak Riki ada, Kak Riki? Halo, Kak Riki. ya udah Kak Femi. Kak Femi. Gorila. Gorila. Lanjut, Kak. KHOS, host. Oh, Kak Rendi, itu Siapa Kak ya Rendi. namanya? Siap. A berarti ya? Angsa. Angsa, silakan Kak Rendi. Ke Kak Tegar. Kak Tegar. Angsa, akhirnya apa tuh? Silakan. Kak Tegar, halo. Oke, dilempar lagi Kak Randy. Kepada kakak fasilitator saja. Oh, kan saya udah tadi dulu. Sudah. Oke, nggak apa-apa. Baik kakak-kakak, ice breaking-nya mungkin ini masih ada terkendala bagi rekan-rekan yang lain. Memang ice breaking ini memang sangat perlu ya di awal ketika KPMI. Itu siapa host tuh? Siapa host tuh? Belum mengetahui ya namanya ya. Mungkin KPMI nanti bisa berkenalan lebih lanjut sama Kak Randy. Yang host itu namanya Kak Randy KPMI. Oke, Bapak-bapak, Bapak-bapak, saya kan salah juga. Siap, kakak-kakak, kita lanjut kembali.
terkait dengan aktivitas selanjutnya. Nah, kakak-kakak, ini merupakan slide tambahan bahwa ini di CP terbaru, capaian pembelajaran terbaru di PJOK, bahwa tadi apakah olahraga menyumbang prestasi, kemudian untuk kebugaran, ya, untuk hiburan, bahwa di CP itu ya memang PJOK itu banyak menjanjikan atau banyak memiliki kontribusi. Ya, disebut di sini bahwa PJOK mampu menyumbang kebugaran, kemudian selain kebugaran juga pencapaian akademik, kesehatan mental, ya, dan penyakit hipokinetik, penyakit yang memang kurang bergerak gitu ya, karena penyakit yang disebabkan kurang bergerak atau kurang gerak. Kemudian pencapaian prestasi keolahragaan nasional, ya, ini sudah dijelaskan di capaian pembelajaran. Mungkin kakak-kakak juga di sini sudah punya ya CP PJOK terbaru. Kalau KPMI ada CP PJOK di TK? Kalau yang dari TK pakai fase fondasi. Oh, fase fondasi. Oke, Ya, oke, tapi baik. kalau di sekolah kami kebetulan pakai namanya scope and sequence, Kak. Tapi Oh, sebetulnya gitu. sih kalau dipadankan sih cukup serupa dengan CP yang ada begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti KPMI bisa sharing ya pengalamannya terkait dengan pembelajaran PJOK di sekolah KPMI. Nah, memang tadi juga PJOK dianggap untuk prestasi olahraga memang betul, untuk hiburan memang betul, dan untuk kebugaran jasmani juga memang betul. Salah satunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kemudian bahwa mata pelajaran PJOK di sekolah di sini disebutkan bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak menemukan nikmat aktif bergerak dan menjadi sehat, ya. Nikmat aktif bergerak dalam artian di sini tadi seperti kakak-kakak sudah sebutkan, ketika anak-anak sudah tidak ada paksaan, anak-anak memiliki keinginan sendiri, dia secara tidak langsung akan akan merasakan manfaat dari aktif bergeraknya, ya, manfaat untuk tubuhnya. Nah, di sini kakak-kakak ketika kakak-kakak terbiasa dengan olahraga sebulan atau bahkan 2 minggu tidak olahraga, mungkin terasa ada yang kurang. Nah, mungkin ini yang harus ditanamkan di dalam pembelajaran PJOK, bahwa PJOK itu bukan sekedar untuk hiburan, kemudian bukan sekedar untuk meningkatkan kebugaran, lebih dari itu anak-anak menemukan nikmat aktif bergerak dan menjadi sehat. Karena memang salah satu pembelajaran PJOK itu ya tujuannya anak-anak itu ya menjadi sehat-sehat secara jasmani. Oke, baik. Kita lanjut kakak-kakak. Nah, di sini ada tantangan utama PJOK. Ya, ada 3 poin utama. Yang pertama itu krisis identitas, kemudian krisis arah, dan krisis fokus. Di sini krisis identitas kita bahas bersama-sama kakak-kakak. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Dan yang kedua, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Dan yang ketiga, krisis fokus, bahwa bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, dari tantangan-tantangan ini, apakah benar kakak-kakak terjadi di sekolah kakak-kakak? Terkait dengan krisis identitas, krisis arah, krisis fokus. Kadang mata pelajaran PJOK sering dipandang sebelah mata gitu ya. Kadang tidak dipandang sebagai pembelajaran yang sangat penting. Terus kadang pembelajaran PJOK terlalu banyak tujuan seperti misalnya afektif, kognitif, psikomotor, dan terlalu banyak capaian pembelajaran. Nah, kalau kurikulum sekarang di kurikulum Merdeka, mungkin capaian pembelajarannya bisa kakak-kakak sesuaikan ya dengan karakteristik, dengan kondisi lingkungan di sekolah kakak-kakak sekalian. Silakan Kak, ada yang bisa berpendapat terkait tantangan utama PJOK ya dari tiga poin ini. Boleh sedikit berpendapat, Kak? Oleh KPMI, silakan.
Poin yang ketiga mungkin saya lumayan tertuju ke sana ya, yang krisis fokus itu. Karena jadi gini Kak, kami tuh tidak punya guru khusus untuk PJOK di TK ya Kak ya. Nah, kemudian tahun lalu itu kami merekrut guru khusus untuk PJOK gitu. Nah jadinya karena guru tersebut terbiasa untuk mengajar di grade yang lebih tinggi atau kelas yang lebih tinggi atau usia yang lebih tinggi, jadi memang kurang fokus ke perkembangan capaian di fase fondasi gitu. Nah makanya saya juga tertarik untuk ikut kegiatan di sini juga untuk menyamakan persepsi tentang itu, supaya kita punya persamaan persepsi, supaya kita punya benang merah yang sama ketika mengembangkan kegiatan PJOK di TK gitu, Kak. Baik, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Femi, luar biasa sekali Kak Femi ya. Mungkin nanti juga kita dapat pengalaman banyak nih dari Kak Femi ya, terutama Kak Femi ini mengajar di taman kanak-kanak mungkin ya. Baik, lebih lanjut kita bisa sharing kembali Kak Femi. Baik, terima kasih Kak Femi atas pendapatnya. Kakak-kakak, kita lanjut. Nah, kakak-kakak bisa dilihat di slide ini ya. Kita membutuhkan rekapitulasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan PJOK mendukung semua anak ya untuk menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, dari kata-kata tersebut, ada yang bisa mendefinisikan, kakak-kakak mendefinisikan terkait dengan tujuan utama PJOK. Jadi, di sekolah itu harus apa sih PJOK itu? Dari kalimat yang di bawah ini, tujuan PJOK. Siapa ya? Kak Rendi lah, Kak Rendi. Oh, masih kayaknya terkendala Kak Rendi. Kak Doni, halo Kak Doni. Ya, halo. Nah, oke, terima kasih Kak Doni. Dari tujuan PJOK, menurut cara pandang Kak Doni ini seperti apa sih dari tujuannya di bawah ini? Mana ya? Mungkin dari sini saya dapat lihat kalau memang tujuan utama pembelajaran PJOK itu lebih ke yang bermanfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif karena memang di sekolah dasar itu lebih dominan ke situ kayaknya. Oke, baik. Berarti lebih ke anak-anak menemukan apa ya? Manfaat dari pembelajaran PJOK itu sendiri ya, Kak Doni ya? Iya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Dari Kak Doni, saya tambahin mungkin ya kakak-kakak sekalian bahwa memang pembelajaran PJOK dari tujuan di sini ya, itu tidak semerta-merta kita melaksanakan pembelajaran. Misalkan, wah mau aktivitas gerak dasar lokomotor dalam permainan bola basket. Tidak, tapi kegiatan PJOK itu sudah tersusun ya, terencana dengan baik ya, dimulai dari kakak-kakak misalkan membuat perangkat pembelajaran sehingga nantinya dari sana kita bisa menyusun apa ya langkah-langkah atau strategi-strategi dalam apa ya menuntun anak untuk menemukan nikmat manfaat dan dari latihan kebugaran, olahraga ataupun bermain secara aktif. Jadi PJOK tidak semata-mata kita memberikan pembelajaran itu ya langsung gitu. Tidak saya ingat, tapi kita sudah menyusunnya secara sistematis. Baik, mungkin Kak, kita akan secara sekilas karena memang waktu, bahwa bagaimana untuk memfasilitasi belajar anak agar dapat menikmati gerak, ya, involving, kemudian engaging, having fun, enjoying, bahwa ini menjadi dasar-dasar atau langkah-langkah membuat anak-anak lebih memfasilitasi belajar untuk menikmati pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak bisa dilihat bahwa ini perkembangan pembelajaran PJOK
Ini kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan mungkin ya ke depannya, apalagi mungkin sekarang itu kurikulum merdeka. Jadi kondisi yang diharapkan mungkin seperti ini. Dari sini kakak-kakak singkat saja siapa yang mau berpendapat dari kondisi yang saat ini menuju ke kondisi yang diharapkan. Ada kakak-kakak yang ingin berpendapat? Yang belum silakan. Kak Farhan, Kak Sahlarizia, Kak Imam. Oke, boleh. Saya nggak apa-apa, Kak Sena. Yang on time dari tadi, Kak Sena. Ada yang bisa berpendapat dari perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Silakan, Kak Sena. Kondisi saat ini, kalau alhamdulillah sih Pak, kalau Eka kalau di Tunas Unggul itu kalau PJOK itu malah dispesialkan. Oke. Ya, jadi tidak boleh ada kegiatan lain yang mengganggu pelajaran PJOK. Jadi mau outing, mau di mana, pokoknya kalau misalkan grade 1 akan melakukan field trip, tidak boleh di hari Senin misalkan, karena itu adalah bagian PJOK gitu, Pak. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala gitu. Jadi kondisinya ya memang menguntungkan bagi kami gitu, Pak. Oke, berarti mendukung ya dari Ya. itunya ya, dari lingkungannya ya, terutama dari sekolah. Betul, sangat mendukung. Bahkan ada program-program khusus untuk meningkatkan kebugaran jasmani guru-guru gitu. Jadi sangat difasilitasi sekali hari Rabu itu silakan guru-guru bisa bebas, misalkan untuk guru perempuan itu Zumba atau apa, atau boleh renang. Jadi alhamdulillah sih gitu. Untuk anak-anak dan guru pun sangat didukung sekali karena sadar akan pentingnya PJOK gitu Pak. Kalau di sekolah Kak Sena mungkin kondisi yang diharapkan sekarang, apakah pembelajaran PJOK sudah berpusat pada peserta didik gitu atau gimana gitu Kak Sena? Berpusat ke peserta didik Pak. TK. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sena. Baik kakak-kakak, kita lanjut saja. Nah, ini tujuan ya. Tujuan dan dari dampak program yang kakak-kakak sekarang ikuti ya. Satu, di sini tujuannya mengembangkan kompetensi guru PJOK baik secara mandiri maupun secara berkelompok, kemudian meningkatkan kolaborasi dan komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Memang di sini kakak-kakak nanti bahwa kolaborasi itu sangat penting ya kakak-kakak. Itu menjadi salah satu kekuatan kita bagaimana kita bisa sharing pengalaman. Tentunya satu tadi untuk terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Selain itu nantinya ke depannya kakak-kakak ini akan mengisi di LMS ya. Kakak-kakak sudah login semua di LMS? Sudah bisa login? Bisa, Kak. Sudah upload surat tugas sama fakta integritas? Belum. Oke. Yang belum silakan ya. Secepatnya Kak. Paling telat tanggal 26 ya. Sudah upload ya Kak. 26 itu hari Kamis. Berarti Kakak besok bisa mengunduhnya di LMS. Kalau yang belum, nanti kakak-kakak selain akan belajar secara berkelompok atau berkolaborasi baik dengan Fasil maupun rekan sejawat, kakak-kakak nanti akan mengisi di LMS secara mandiri. Nah, tugas-tugasnya disesuaikan dengan kalender yang sudah disebarkan ya Kak. Sudah dapat semua? Ada. Kalender PJOK. Baik. Terima kasih kakak. Kita lanjut. Nah, mungkin kakak-kakak itulah pengantar dari orientasi modul 2.1 terkait dengan program PKG PJOK. Ya, bahwa nanti kita akan melakukan pembelajaran satu terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kakak-kakak sebelum nanti ke pembelajaran satu, kakak-kakak di sini ada tugas ya kakak-kakak. Wah, kena PJOK baru pertama sudah ada tugas nih.
Nggak apa-apa ya Kak, nanti biar Kakak mempersiapkan bahwa Kakak nanti merencanakan satu pertemuan pembelajaran ya. Nah, kemudian Kakak di sana mengajar, para peserta didik di sekolah, kakak-kakak sekalian mengajar. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nanti intinya kakak-kakak di sini melakukan pembelajaran ya. Kakak-kakak divideokan ya, di video ya kurang lebih selama 30 menit. Nah, kakak-kakak juga untuk langkah-langkahnya nanti bisa dicek di LMS terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, tugasnya kakak-kakak ini membuat satu video ya, satu video pembelajaran ya kurang lebih waktunya 30 menit. Nanti kakak bisa lihat di LMS detailnya seperti apa. Ini masih lama Kak waktunya ya. Kenapa disampaikan sekarang? Biar menjadi persiapan. Ini kurang lebih waktunya nanti pokoknya pas tatap muka itu harus beres Kak videonya. Tatap muka itu kita ada di tanggal 27 Oktober ya. Jadi kakak-kakak sebelum tanggal 27, kakak-kakak di sini harus membuat video pembelajaran. Mengerti ya Kak? Mengerti. Kak, boleh saya bertanya dulu? Boleh Kak. Oh, enggak deh, betul. Oktober ya, saya pikir September. Ya aman. Oktober Kak. Iya. Kok soalnya kalau sekarang di sekolah lagi ada special event, terus libur ya, berarti Oktober ya bisa ya pakai. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya. Nah, betul kan Kak ini praktek pembelajarannya? Nah, ini tuh Kak dilakukan berdurasi 30 menit ya. Ini mungkin kakak-kakak bisa lihat, nanti juga ada di langkah-langkah. Nah, ini batas waktu pengumpulannya, gelombang 2 itu tanggal berapa itu, Kak? Pada saat elaborasi isi modul 2.1. Perkiraan ya pertengahan Oktober tanggal 16 mungkin ya, kita cek lagi. Ya, mungkin kakak-kakak, pokoknya ini harus beres sebelum modul 2.1 sekitar bulan Oktober tanggal 16 ya, tanggal 16 Oktober harus sudah beres paling telat sebelum kakak tatap muka nanti tanggal 27 Oktober. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, kakak-kakak, tadi saya sudah membagikan link Figma sudah ada. Ya. Nah, kakak-kakak nanti silahkan menulis kekhawatiran atau harapan kakak-kakak di link Figma tersebut. Ya, silahkan kakak-kakak klik link Figma-nya. Kak, punten boleh dikirim ulang? Oh gitu? Boleh. Bentar ya, Kak. Sebenarnya ini ketutup deh. Atur nuhun. Oke. Kakak-kakak ini ada link Figma, nanti kakak-kakak bisa bisa menuliskan di sini dengan itu ya, dengan tip chart. Di sini kakak-kakak bisa kebuka, Kak? Bisa. Nah, kakak-kakak di sini nanti silakan. Tuh, KPMI ini sudah berhasil nih. Sudah berhasil ini. Silakan kakak-kakak di sini ada 3 pertanyaan. Kakak-kakak nanti bisa Coba saya share screen dulu. Sudah ada belum, Kak? Nah, ini KPMI sudah masuk. KPMI bisa edit nggak, KPMI? Bisa menambahkan nggak? Bisa, Kak. Bisa. Oh, berarti aman ya? Ya, bisa, Kak. Boleh, nanti ini diisi nanti saja. Kakak-kakak silakan nanti diisi apa harapan kakak-kakak ya. Karena ini waktunya mepet. Silakan diisi dari 3 pertanyaan tersebut. Ya, tapi jangan dibesokkan ya. Usahakan hari ini sudah mengisi ya.
Siap, Kak? Siap, Kak. Oke, ya. Baik, kita lanjut ke yang tadi terkait sebentar, Kak. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kakak-kakak, mungkin kakak-kakak dalam benak kakak-kakak sudah apa ya? Istilahnya ada harapan dari kakak-kakak sekalian atau kekhawatiran dari kakak-kakak sekalian dalam mengikuti PKG PJOK ini. Silakan kakak-kakak ada yang bisa diungkapkan salah seorang saja, salah satu saja. Mau siapa? Dari KPMI deh. Dari KPMI, harapan KPMI dan kekhawatiran KPMI mengikuti PKG PJOK ini. Dari Oke. pertanyaan tiga ini, Kak. Silakan, Kak. Baik, dimulai dari harapan dulu mungkin ya, Kak, ya. Harapannya tentunya yang pasti karena saya bukan guru PJOK, pastinya pengen, punya banyak ilmu tentang PJOK itu sendiri, bagaimana cara implementasi PJOK yang efektif, terutama di anak usia dini begitu, Kak. Kalau khawatirnya, pastinya sih ya sama Kak Sena mungkin nanti khawatirnya kalau harus meninggalkan kelas, seperti itu, harus ada kegiatan yang memerlukan perizinan yang, cukup ini ya Kak Sena ya, Betul untuk betul. offline-nya mungkin ya, itu sih. Kalau online sih mungkin cenderung aman, kalau offline khawatirnya banyak, meninggalkan kelas atau sekolah, gitu Kak. Itu sih, kalau saya, khawatir juga untuk kadang-kadang mungkin suka lupa sama kalau di LMS itu kan harus ada reminder ya, suka lupa mungkin khawatir terlewat di deadline-deadline kegiatan atau, apa namanya, tagihan tugasnya mungkin. Itu aja sih, Kak. Oke, baik, Kak. Mudah-mudahan kekhawatirannya seiring berjalannya waktu bisa hilang ya, bisa terlupakan. Tenang, Kak, nanti kita akan saling mengingatkan, kita akan berkolaborasi baik dengan saya maupun dengan rekan-rekan yang lain. Siap. Kak Anjar, boleh saya, Kak Anjar? Saya juga ada kekhawatiran. Boleh, Kak Sena silakan. Tadi juga saya sudah chat secara personal, Kak, ke Kakak, mungkin belum terbaca. Yaitu pertanyaan dari pimpinan saya mungkin gitu, apakah ini terikat atau bagaimana gitu. Karena di sekolah kami itu Gustino Agung ya, KPMI sulit usik gitu mungkin ya. Jadi bagaimana mungkin gitu, kayak tadi saya mau pulang takutnya dimulai gitu, belum pulang gimana gitu. Terus kami juga lagi ada ini Kak, ada program ke luar negeri untuk bulan depan dan mungkin itu 1 minggu. Nah itu bagaimana ya? Oke, baik, Kak. Apakah Terkait bisa dengan ya, kekhawatiran Kakak, tenang saja. Memang program ini memang terikat, tapi tenang saja. Mudah-mudahan kekhawatirannya nanti bisa didiskusikan dengan saya ya, dengan saya, dan nanti kita saling membantu saja, kita saling mengingatkan saja supaya nanti ya kita 100% bisa sama-sama lulus di PKG PJOK ini. Soalnya saya Kak sudah amin. terpanggil, masa mau mengundurkan diri gitu ya. Iya. Semangat Kak. Ya, terima kasih sebelumnya ya Kak ya atas Baik Kak. Oke, ya kita lanjut bantuannya. Kak. Nah, ini untuk kesepakatan belajar. Untuk kesepakatan belajar, kita akan ke modul, dilanjut ke modul 1.1. Nah, jadi seluruh peserta ini disilakan untuk lebih interaktif lagi, ya. Semua memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian saling menghormati, ya. Kemudian tidak berbicara ketika peserta lain berbicara, itu tentunya di sini sudah sangat baik ya. Ketika yang lain berbicara, yang lain itu mematikan mikrofonnya. Dan kalau bisa, kalau tidak ada halangan, untuk kedepannya kamera itu selalu diaktifkan ya kakak-kakak, karena memang ini langsung direkam dari sistem, dari LMS-nya ya. Tapi kalaupun kakak ada halangan, tidak apa-apa. Baik kakak-kakak, mungkin akan dilanjut ya kakak-kakak ke saya stop
screen dulu, dilanjut ke modul titik 1. Sudah ada, Kak? Ada, Kak, ada. Nah, ini modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan dan paradigma diri guru PJOK. Saya yakin Bapak-bapak, kakak-kakak di sini sering ya melakukan refleksi terkait dengan apa yang sudah kakak lakukan di sekolah masing-masing, terutama refleksi ini untuk perbaikan pembelajaran, tentunya pembelajaran PJOK. Ya, kita lanjut ya, Kak. Nah, tujuan dari kegiatan ini nanti kakak-kakak dapat melakukan refleksi bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian kakak-kakak mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Ya, jadi ada dua, bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, kemudian refleksi dengan kakak sebagai guru dan keberpihakan kakak pada murid. Ya, satu, mungkin agendanya kita akan mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Nanti kakak-kakak akan menganalisis cerita. Nah, ini ada mungkin kata-kata mutiara dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, mudah-mudahan kakak di sini dapat berkontribusi, bukan hanya bertanya, tapi kakak-kakak yang paling penting bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing terkait dengan pengalaman yang sudah kakak-kakak lakukan. Saya juga perlu nih, apalagi di sini ada kakak-kakak yang sudah pengalaman mengajarnya selama 10 tahun, 15 tahun, ya. Mungkin nanti kakak-kakak bisa berbagi lebih interaktif lagi. Nah, dari pertanyaan modul 1, silakan kakak-kakak ini tuliskan secara singkat saja di kolom chat, ya. Di kolom chat dari 5 pertanyaan ini. Silakan, Kak. 1 menit, jangan lama-lama, Kak. Soalnya waktu kita mau selesai. Oke, silakan Kak, langsung tulis saja yang ada di benak kakak-kakak sekalian. 1 menit ya, Kak. Langsung, Kak, jangan pendek saja ya, singkat saja, Kak. Oke, Kak Femi. Baik. Oke, dari Kak Femi, refleksi sangat penting agar kita senantiasa dapat memperbaiki proses KBM di masa yang akan datang. Refleksi, mengulas apa yang telah disampaikan, diterima, dan dibahas. Oke, dari Kak Doni. Kak Randy, evaluasi dan umpan balik. Oke. Baik, yang lainnya kakak-kakak ditunggu ya. Oh, ini dari siapa nih? Dari Kak Imam. Mengulas kembali apa yang sudah dilakukan, sangat bermanfaat untuk evaluasi. Oke, ketercapaian tujuan untuk mencapai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Berarti setuju ya bahwa refleksi itu sangat penting dilakukan. Oke, nah mengenai refleksi mengapa dan apa. Coba dari kata mengapa dan apa. Mungkin ini secara langsung ya, satu orang saja, biar tepat. Kenapa itu ya, dari kata mengapa dan apa. Kita mengenal refleksi. Mengapa harus direfleksi? Apa yang harus direfleksi? Silakan, Kak, satu orang. Kak Imam, bisa berpendapat, Kak Imam? Halo, Kak. Halo, halo.
Ada suaranya? Oke, Maaf, ada Kak. masih dalam situasi bekerja, jadi Oh, baik Kak. Nggak apa-apa Kak. mungkin sedikit saja mengapa perlunya refleksi ya tadi apa yang saya sampaikan bahwa satu kita ingin memang dalam suatu pembelajaran pastilah ada ketercapaian dan tidak ketercapaian. Nah itu yang akan kita benahi di pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin dengan proses refleksi, apakah dapat memperbaiki ketercapaian belajarnya, Kak? Betul, bisa. Oke, baik. Baik, terima kasih, Kak, atas pendapatnya, Kak. Kakak-kakak, kita lanjut ya. Nah, dari mengapa dan apa, tadi mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Tadi ya, sudah sudah kakak-kakak sebutkan, apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mungkin saya ingin mendengar, kalau tadi mengapa penting refleksi udah sama Kak Imam disebutkan. Sekarang apa itu refleksi, Kak Pemi? Bisa Kak Pemi Iya, Kak. menjawabnya? Refleksi itu apa ya? Seperti melihat kembali gitu atau ya kan refleks itu kan seperti berkaca ya gitu. Berkaca atau melihat kembali, kalau dalam konteks ini sebagai guru PJOK berarti, melihat kembali proses kita merancang kegiatan, melihat kembali proses kita melakukan kegiatan, dan melihat kembali bagaimana cara kita meng-assess anak-anak mungkin, seperti itu ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Pemi. Ya betul, memang betul ya untuk melihat kembali atas pengalaman atau tindakan yang sudah kita lakukan ya. Memang tadi kalau di dalam pembelajaran PJOK berarti kita meninjau kembali apakah pembelajaran kita sudah maksimal atau sudah mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Kak. Oke, baik Kak. Kita lanjut Kak. Nah, dari proses refleksi ini ada tindakan seorang guru. Ada tindakan rutin dan tindakan reflektif ya. Nah, kalau tindakan rutin misalkan dari kakak-kakak ketika pembelajaran sudah menjadi suatu kebiasaan ya ketika pembelajaran mengabsen, menyampaikan materi, kemudian meminta murid untuk berbaris. Nah, ada di sini tindakan reflektifnya. Misalkan kakak-kakak pernah di sini mengabsen dengan cara yang berbeda, misalkan ketika disebutkan nama, misalkan motivasi hari ini apa, atau kata-kata mutiara hari ini apa. Sudah melakukan Kak seperti itu? Sudah. Oke, saya yakin dan saya percaya kakak-kakak di sini sudah bisa melakukan. Oke, kita lanjut Kak. Ini ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif ya Kak. Yang satu, memiliki fokus, menggunakan siklus monitoring, menggunakan bukti, data, kemudian selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, melibatkan rekan sejawat, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya. Nah, di sini dari 7 karakteristik ini, mungkin kakak-kakak di sini sudah melakukan ya di sekolah ya? Atau seperti halnya kakak-kakak melakukan melibatkan refleksi itu melibatkan rekan sejawat. Kemudian setelah refleksi berusaha mengembangkan pembelajaran. Sudah ya Kak? Sudah, insya Allah. Insya Allah. Kalaupun belum, masa belum, mungkin itu mah belum belum menyadari, tapi saya percaya kakak-kakak sudah di sini ya. Baik Kak, kita lanjut. Ini ada cerita, silakan kakak-kakak baca dengan seksama. Kemudian kakak-kakak tulis jawabannya di kolom chat ya Kak. Langsung saja Kak. Silakan. Kakak-kakak mohon izin juga, saya ini tambahannya 10 menit nggak apa-apa ya Kak. Silakan Kak untuk mengisi di kolom chat. Singkat saja Kak.
Silakan Kak untuk mulai mengetik. Oke, pertanyaannya bagaimana Kak? Fasilitator punten. Udah Kak, Oh udah ini. dibaca. Nah ini Oh pertanyaannya ini. ya Kak. Oke, baik-baik. Singkat saja ya Kak. Nah kakak-kakak saya juga mengingatkan, ini juga sebenarnya kalau kakak-kakak sudah apa ya, sudah membuka LMS, pertanyaan ini ada di LMS ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang belum membuka LMS dari hari ini mulai berselancar di LMS, mulai melihat-lihat ya terkait dengan apa ya, dengan kegiatan-kegiatan yang kakak-kakak harus lakukan. Ada yang sudah mengisi di LMS kah atau belum? Belum Oke, Kak. oke. Boleh di sini sedikit aja Kak. Gak usah panjang-panjang. Nah, ini udah ada jawaban nih. Wah, dari siapa? KPMI. KPMI, Paraga merupakan guru yang target yang jelas, kesempatan untuk melakukan tugasnya. Dan di akhir juga diberikan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman yang sudah mereka lakukan. Baik, terima kasih KPMI. Silakan yang lainnya. Yang lainnya silakan Kak. Baru KPMI nih. Saya udah nulis tapi kayaknya belum muncul ya Pak. Oh ini Kak Sena udah nih Kak Sena. Sudah bagus yang dilakukan oleh Paraga. Setiap anak diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya. Dan di akhir juga diberikan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman yang sudah mereka lakukan. Baik, terima kasih Kak Sena. Oke kakak-kakak sekalian, sambil mengisi tadi terkait dengan analisis cerita, silakan yang belum tulis di kolom chat. Saya akan menginformasikan kakak-kakak, kalaupun yang belum membuka LMS, silakan kakak-kakak membuka LMS, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK. Ya, itu di LMS. Kakak-kakak dimohon dibukanya berurutan ya. Kalaupun ada yang belum mengupload fakta integritas maupun surat izin dari atasan, silakan dilewat dulu. Nanti mungkin kakak-kakak bisa mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kakak-kakak yang lainnya, oh ini udah ada nih Kak Doni. Refleksi mengulas apa yang tadi sampai, oh ini yang tadi. Baru KPMI sama Kak Sena, yang lain? Oke, kakak-kakak sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini, ya, kita rasa cukup. Mungkin kakak-kakak nanti mulai sering-sering membuka LMS, ya, membuka LMS, karena disitulah nanti kakak-kakak akan belajar secara mandiri. Ya, ada beberapa kakak-kakak yang belum sama sekali membuka LMS. Mudah-mudahan nanti kakak bisa apa ya, bisa sering-sering membuka akan terbiasa, ya. Oke, kakak-kakak di sini ada yang kesulitan saat membuka LMS? Aman Kak, tidak kesulitan. Tidak kesulitan, aman. Oke.
Baik kakak-kakak, dari hasil pembelajaran kali ini, terutama terkait dengan refleksi, ada yang bisa memberikan closing statement? Satu orang? Halo kakak-kakak, ada yang bisa melakukan closing statement satu orang? Berbagi pengalaman atau apa yang sudah kakak-kakak lakukan terkait refleksi dalam pembelajaran? Oke, kalau tidak ada mungkin dari saya ya kakak-kakak. Mengapa refleksi itu penting ya? Karena refleksi itu tadi kakak-kakak sebutkan dapat apa ya? Kalau KPMI bilang tadi meninjau kembali ya, meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dengan proses refleksi kita jadi merenung ya. Kita bisa merenung apa sih yang kurang ya terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apa yang perlu ditingkatkan? Loh, kenapa ada siswa yang misalkan kurang aktif dalam pembelajaran? Nah, mungkin itu dari hasil refleksi itu bisa memperbaiki keadaan yang sudah kita laksanakan atau pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dan memang refleksi itu penting ya untuk proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Termasuk hari ini, mungkin nanti kakak-kakak bisa menyampaikan kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, baik kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf tadi di awal kita terkendala ya, mohon maaf laptop saya tadi terkendala sehingga suara tidak muncul. Jadi keterlambatan selama 1 jam ya, kita dimulai tadi jam 4. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri ada yang ditanyakan Kak? Nggak ada Kak, cukup Kak. Oke. Mungkin udah azan ya di tempat kakak-kakak sekalian. Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan di awal pembelajaran, apalagi ini tatap maya, memang sudah seyogianya tidak asing ya kalau kita ada kendala atau terjadi sesuatu, baik begitupun dengan kakak-kakak sekalian yang terkendala, misalkan belum bisa off cam. Mudah-mudahan minggu depan, pertemuan selanjutnya nanti tanggal 25, kakak-kakak bisa hadir dan off cam semuanya. Ya, kakak-kakak. Nah, untuk tanggal 25, mungkin nanti kita akan sepakati kira-kira pertemuannya mau jam berapa. Siap. Jam berapa, Bapak, Ibu, Ya, kakak-kakak? kakak-kakak sekalian, untuk tanggal 25 kita ada pertemuan tatap maya, biar kita sama enak, biar kita bisa semuanya mau hari apa kira-kira. Mau jam berapa? Kalau hari ini tanggal 25. Mau jam berapa? Pagi hari, siang hari, sore hari, atau bahkan bila perlu malam hari, tapi jangan ya malam hari takutnya ada yang terganggu. Ada istirahat. Iya, itu sesuai kesepakatan kakak-kakak maunya jam berapa? Mungkin Kak, karena waktunya masih lama, jadi mungkin akan disesuaikan dulu. Mungkin teman-teman yang lain juga akan melihat dulu jadwalnya mungkin. Kalau apakah boleh misalkan nanti ya udah kita ini aja di WhatsApp grup mungkin. Oke, boleh Kak. Kita di WhatsApp grup saja ya, nanti kita berdiskusi. Barangkali belum terlihat. Terlihat gitu ya Kak. Iya, mungkin barangkali takutnya ada tiba-tiba, oh iya tanggal segini mungkin Pak Doni ada apa gitu mungkin. Itu ya Kak ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas masukannya. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ini awal kita bertemu tatap maya. Mudah-mudahan juga menjadi semangat bagi kita untuk terus belajar. Ya, apalagi kakak-kakak sekalian di sini mempunyai kesempatan untuk belajar di PKG PJOK, sehingga memacu kakak-kakak untuk terus meningkatkan proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran terutama di kelas kakak. Baik kakak-kakak sekalian, dari tadi
modul yang pertama terkait dengan orientasi dan refleksi dua tema kita hari ini. Mudah-mudahan itu juga dapat membawa manfaat bagi kakak-kakak sekalian, terutama untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya mengingatkan kakak-kakak, silakan kakak-kakak untuk buka-buka saja di LMS, biar kakak terbiasa terkait dalam pengerjaan tugas. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh kakak, ya, yaitu tadi silakan kakak dibuka LMS-nya. Nanti kalau dibuka dari pendahuluan berurutan, nanti akan ketahuan ya mana yang harus diisi, mana yang harus dibaca, ataupun mana yang mesti ditonton. Baik Kak, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan semangat hari ini terus terjaga sampai nanti kita beres di bulan Desember. Terima kasih. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kakak-kakak, sebelum mengakhiri kita foto bersama dulu. Boleh dibuka Kak kameranya Kak? Kak Riki, Kak Bintoro, Kak Farhan. Oke. Kak Randy bisa didokumentasikan Kak? Dari siapa Kak yang dipakai laptop? Bisa didokumentasikan, nanti bisa dikirim ke grup. Boleh sebentar ya Kak. Oh, Kak Femi, Yang siap. pakai laptop aja. Siap. Pose terbaiknya Kak. 1, 2, 3. Tahan ya. Oke. Kelas 21 Kak, kelas 21. Kelas 21 satu lagi Kak. Kak Femi sekali lagi kelas 21. Oke, simpan dulu ya yang ini bentar. Satu lagi. Gimana gayanya? Oh gini. Kelas 21. 1, 2. Sip. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Bu. Saya stop dulu. Siapa pemain?